Ya, Tribuners, Anda sedang menyaksikan breaking news informasi terkini kecelakaan yang menimpa artis Vanessa Angel bersama saya, Siska Mawaski. Tribuners, artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah mengalami insiden kecelakaan tunggal di ruas tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November siang. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol KM 672, jalur A arah Mojokerto pada pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Dalam mobil Pajero putih yang mengalami kecelakaan tersebut ada 5 orang yang menjadi korban. Mereka yakni Vanessa Angel, Bibi Andriansyah, Galaskai yang merupakan anak balita Vanessa, pengasuh dan juga sopir. Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dinyatakan tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman saat dikonfirmasi mengatakan mobil menabrak beton pembatas jalan. Ada dugaan sopir mobil mengantuk saat kejadian naas tersebut. Pada saat peristiwa, Bibi duduk di sebelah sopir sedangkan Vanessa berada tepat di belakang sopir. Mobil Vanessa juga mengalami ringsek parah pada bagian sisi kiri. Hal ini juga terlihat dari layar kaca Anda, Tribuners. Lihat mobil ringsek parah pada bagian sisi kiri dan juga bagian atas. Hal ini dikarenakan mobil tersebut menghantam beton pembatas jalan tol yang berada di sisi kiri. Akibat kecelakaan ini pula, Vanessa juga terlempar dari dalam mobil dan mengalami luka parah. Sedangkan Bibi berada di dalam mobil namun juga mengalami luka parah. Dalam insiden ini, anak Vanessa yang masih balita dikabarkan mengalami luka-luka. Hal yang sama juga dialami oleh sopir dan juga pengasuhnya. Ya, sebelum kejadian, Tribuners, Vanessa dan juga Bibi Andriansyah sempat mengunggah kondisi mereka ataupun situasi mereka sebelum kecelakaan. Tampak Bibi berada di dalam mobilnya dan juga Vanessa yang berada di dalam, maksud kami berada di tengah bagian mobil. Tampak Vanessa sedang tertidur. Keduanya juga mengenakan baju warna hitam, sama seperti saat ditemukan. Vanessa dan Bibi diketahui baru saja melakukan perjalanan dari Surabaya untuk melakukan tugas ataupun ada pekerjaan di sana terkait dengan suatu brand. Ya, insiden yang dialami oleh Vanessa Angel ini diketahui merupakan kecelakaan tunggal, Tribuners. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, berdasarkan keterangan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk hingga membuatnya menabrak beton pembatas jalan tol. Saat kecelakaan, kondisi jalur tersebut lengang dan cuaca cukup cerah. Meski begitu, kini polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan penyebab lain kecelakaan. Dalam layar kaca Anda terlihat, Tribuners, kondisi mobil yang ringsek parah nyaris tidak berbentuk seusai kecelakaan. Vanessa dan Bibi diketahui baru saja pulang ataupun mengunjungi dari kota Surabaya. Mereka diketahui melakukan pekerjaan dengan suatu brand di sana. Ya, tampak terlihat bagian atas dan juga bagian kiri mobil tersebut tidak berbentuk lagi. Bahkan akibat kerasnya benturan, Vanessa Angel sampai terlempar keluar. Hal ini membuatnya mengalami luka parah di bagian kepala. Dan juga Bibi Andriansyah yang duduk di sebelah sopir juga mengalami luka parah. Beruntung anak balita Vanessa dan juga Bibi
dapat selamat, begitu juga dengan pengasuh serta sopirnya. Disebutkan bahwa sopirnya mengalami luka ringan, sedangkan anak Vanessa, yaitu Galaskai, mengalami luka pada bagian wajah. Ya, Tribunas, kecelakaan ini terjadi pada Kamis 4 November sekitar pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari layar kaca Anda, sebelum adanya kecelakaan tersebut, Bibi sempat mengunggah story di Instagramnya. Tampak Vanessa sedang tertidur di bagian tengah mobil tersebut. Keduanya juga mengenakan pakaian hitam sama ataupun persis saat ditemukan tewas sesaat setelah kecelakaan.
Tribuners, ada fakta lain terkait dengan kecelakaan mobil yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah pada Kamis siang, yakni soal unggahan video yang kini dihapus oleh sopir yang mengemudikan mobil mereka saat kejadian. Sopir mobil yang diketahui bernama Tubagus Jody sempat merekam dari dalam mobil situasi tol Nganjuk yang dilewati oleh mereka. Tampak mobil melaju kencang di ruas tol KM 555. Diduga video tersebut diambil sekitar 1 jam sebelum peristiwa kecelakaan. Seperti diketahui, kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya kini terjadi di ruas tol KM 672 jalur A arah Mojokerto pada pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, kini unggahan tersebut sudah dihapus dan tak dapat dilihat di Instagram Jody. Namun sejumlah warganet gerak cepat merekam unggahan tersebut sebelum dihapus. Sementara itu, Tribuners, dalam insiden ini Vanessa Angel terlempar dari tempat duduknya. Hal ini membuatnya mengalami luka parah. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman mengatakan Vanessa Angel yang duduk di bangku tengah diduga tidak memakai sabuk pengaman. Latif menambahkan mobil yang ditumpangi oleh Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah sempat membentur beton pembatas di sebelah kiri jalan tol. Setelah dia membentur beton di sebelah kiri, mobil tetap meluncur sejauh 30 meter sampai memutar balik ke arah Jakarta. Meski begitu, mobil tersebut tidak terguling. Kerasnya benturan membuat mobil mengalami ringsek parah pada bagian sisi kiri. Selain korban tewas, kecelakaan ini juga membuat 3 orang lainnya, termasuk anak Vanessa Angel, mengalami luka-luka. Dalam sejumlah foto yang diterima oleh tim redaksi kami, tampak anak Vanessa Angel yakni Galaska yang mengalami luka di bagian wajah. Selain Gala, korban luka lainnya yakni sopir serta pengasuhnya. Ketiganya menjalani perawatan di IGD RSUD Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Terkait dengan informasi terkini kondisi korban luka dan juga keadaan pasca peristiwa, sudah bergabung bersama saya jurnalis surya.co.id ada Luhur Pambudi di sana. Halo, selamat malam Luhur. Halo, selamat malam. Luhur, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terbaru dari para korban luka ini? Untuk kondisi terbaru para korban luka ini sebenarnya ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah di Kertosono, Nganjuk. Jadi memang 3 korban yang selamat ini, informasi yang kami pun memang langsung pasca kejadian langsung dievakuasi ke rumah sakit tersebut dan mendapat intervensi penanganan medis secara komprehensif, termasuk dari si anak dari korban meninggal Vanessa dan Febri ini yang bernama atau berinisial atau bernama Gala ini, kemudian ditangani oleh medis dan termasuk dengan 2 orang dewasa korban selamat yang meliputi adalah pengasuh, kemudian seorang supir dari kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Jadi memang informasi terbaru yang kami himpun ini bersumber dari pihak Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, bahasanya untuk korban selamat dari si pengasuh sendiri yang kami perempuan itu ternyata harus mendapat rujukan penanganan intervensi medis secara lebih serius dari Rumah Sakit Umum Daerah
di Nganjuk dipindah ke RSUD Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Jadi memang si korban ini khusus ini mengalami luka berat, si pengasuh bayi ini mengalami luka berat yang cukup serius dan mengalami, informasi yang kami himpun adalah mengalami gegar otak ringan yang sehingga membutuhkan intervensi penanganan medis cukup komprehensif yang akhirnya membutuhkan semacam dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Informasinya si perawat atau si pengasuh ini sudah berada di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan sedang menjalani perawatan. Itu informasi update mengenai kondisi lebih lanjut dari si pengasuh itu secepatnya akan kami update dari pihak rumah sakit. Dan untuk kondisi Gala sendiri anak dari Vanessa Angel dan Febri ini, informasi terbaru ternyata hasil CT scan yang dilakukan oleh pihak medis yang ada di RSUD Kertosono, alhamdulillah tidak mengalami kerusakan yang cukup parah. Artinya kondisi luka ringan yang berupa memar itu tidak sampai merusak komponen-komponen mata sebelah kiri dari Gala itu sendiri yang dikabarkan mengalami luka akibat benturan. Dan kabarnya ini informasi yang kami dapat dari pihak sahabat dari Vanessa Angel yang bernama Tom Liwafa yang merupakan Crazy Rich atau juragan atau pengusaha sukses yang ada di Jawa Timur, di Surabaya, mengabarkan kalau malam ini tadi Gala sudah dirujuk ke RS Bayangkara, Surabaya. Artinya perujukan ini bukan berarti kondisi Gala itu mengalami tingkat keparahan yang lebih lanjut, melainkan karena kondisi Gala ini sudah terbilang stabil, kemudian akhirnya dirujuk ke RS Surabaya atau RS Bayangkara Surabaya. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses mobilitas dari teman-teman atau sahabat-sahabat Vanessa Angel ini untuk memantau kondisi dari Gala sendiri. Dan yang dirujuk pindah ke RS Bayangkara bukan hanya Gala tapi juga si sopir dari kendaraan yang terlibat kecelakaan ini atau sopir pribadi dari Pak Sutri selebriti ini yang dikabarkan mengalami luka ringan tapi tidak terlalu parah dan sepertinya hanya shock saja tapi tetap membutuhkan penanganan medis. Dan artinya keduanya ini dalam kondisi yang stabil ini dibawa rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan kenapa pihak Tom Liwafa, sahabat dari Vanessa ini, akhirnya meminta dari pihak kepolisian untuk merujuk Gala ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, karena dirasa akses agar teman-teman Vanessa ini yang bersipati terhadap Gala sendiri bisa lebih dekat. Dan lagi pula Tom Liwafa ini sendiri ternyata juga menyampaikan dirinya mendapat mandat dari keluarga Vanessa yang ada di Jakarta untuk mengakomodir segala bentuk penanganan medis yang sedang dilakukan oleh pihak medis yang ada di Surabaya. Jadi Tom Liwafa ini, sahabat dari Vanessa ini, adalah kepanjangan tangan dari pihak keluarga yang ada di Jakarta. Dan informasi yang harus kami sampaikan, sekitar pukul 18.45 tadi, kedua jenazah yang sudah dimasukkan dalam peti yang berbeda itu sudah dari jenazah Vanessa Angel dan Febri suaminya sudah dibawa menuju ke Jakarta, tepatnya ke Srengseng Kembangan Jakarta Barat ya. Itu sudah berangkat tadi dan dikabarkan akan tiba di Jakarta pada Jumat dini hari. Artinya memang mekanisme intervensi yang tadi dilakukan oleh pihak kepolisian, penyidikan dan sebagainya mengenai untuk korban jiwa ini, 2 orang ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan sedemikian lengkap sehingga jenazah akhirnya langsung bisa dibawa ke Jakarta atau diberangkat ke Jakarta untuk tahap selanjutnya untuk disemayamkan di sana sebelum akhirnya dimakamkan. Dan kabar dari salah seorang perwakilan dari pihak keluarga dari yang ada di Surabaya, kabarnya Vanessa Angel dan Febri ini akan dimakamkan pada Jumat siang pada besok hari, semacam itu. Baik, Luhur. Lalu bagaimana update terbaru dari pihak kepolisian terkait dengan peristiwa kecelakaan ini? Update terbaru dari pihak kepolisian, kami tadi sempat memperoleh sedikit bocoran dari pihak Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim dari Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Sumradi, bahasanya memang olah TKP sudah dilakukan dan ditemukan suatu hasil bahasanya memang insiden kecelakaan itu murni adalah kecelakaan tunggal. Kemudian dugaan sementara penyebab dari ketabrakan itu adalah karena si sopir itu sendiri
si sopir yang mengendarai mobil saat itu dan mengemudi dalam keadaan mengantuk ketika melintas di ruas jalan kilometer terjadinya insiden itu. Dan mengapa demikian? Karena ternyata pihak selain diperkuat oleh sejumlah keterangan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian penyidik terhadap si sopir ini, ternyata hasil olah TKP pemeriksaan ruas jalan tempat kejadian perkara, polisi tidak mendapati bekas bercak ban akibat manuver pengereman terhadap mobil. Artinya ini sebelum adanya detik-detik sebelum tabrakan itu terjadi, tabrakan antara laju mobil yang melaju itu menghantam pembatas berbahan beton, itu tidak ada mekanisme manual yang dilakukan, mekanisme manual pengereman yang dilakukan oleh pihak sopir secara sadar. Artinya memang ini dengan laju kecepatan yang bisa dibilang demikian tinggi langsung menghantam pembatas jalan. Tidak ada mekanisme pengereman sama sekali yang dibutuhkan dari tidak ditemukannya bercak pengereman bekas ban, gesekan ban antara karet ban dengan permukaan aspal, semacam itu. Baik, terkait dengan hal ini, apakah polisi akan adanya potensi tersangka dalam peristiwa tersebut, Luhur? Untuk potensi tersangka tentu ini adalah sudah memang segala bentuk insiden atau kejadian yang terjadi di tengah masyarakat akan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan kami tadi juga sempat bertanya bersama-sama kepada Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repty Handoko, apakah nanti akan ada mekanisme lebih lanjut untuk penegakan hukum atas insiden kecelakaan ini, yang nanti dugaannya adalah pada kelalaian karena sudah diidentifikasi dugaan sementara penyebab kecelakaan itu. Karena untuk pihak kepolisian sampai saat ini menyatakan proses penyidikan masih akan terus berlanjut, akan ada tahapan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang-orang yang berkenaan dalam insiden itu atau orang-orang yang selamat, terutama adalah 2 orang dewasa yang dinyatakan selamat dalam insiden itu. Tapi pihak kepolisian tetap akan mempertimbangkan aspek humanisme atau aspek pertimbangan kemanusiaan untuk tetap akan menunggu mekanisme recovery tubuh, entah itu secara fisik ataupun psikis dari para korban yang selamat ini. Artinya sopir yang bersangkutan akan ditunggu sampai dalam kondisi yang stabil sebagaimana hasil rekap keterangan dari pihak kedokteran, dari pihak psikolog, sebelum nanti akan dilakukan tahap penyelidikan atau penggalian informasi semacam itu. Baik, Luhur, apakah ada informasi dari kepolisian terkait dengan perkiraan pemeriksaan dari sopir tersebut? Perkiraan masih belum bisa dipastikan oleh pihak kepolisian dari pihak Humas Polda Jatim ataupun dari pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, karena memang fokus dari pihak kepolisian beberapa jam pasca kejadian adalah pada recovery, pemulihan kondisi fisik ataupun psikis. Tapi pihak kepolisian tetap akan mengakomodir segala bentuk mekanisme penyidikan tersebut. Artinya memang pihak kepolisian tidak akan lepas tangan begitu saja, karena satu sisi memang walaupun ini kecelakaan tunggal, tapi tetap ada sebuah informasi edukasi yang sepertinya bisa juga untuk menjadi bahan informasi atau edukasi pada masyarakat tentang mengenai tertib berlalu lintas ataupun mengenai konten keselamatan berlalu lintas semacam itu. Baik, lalu terkait dengan keluarga, apakah ada informasi terkait kedatangan keluarga dari Jakarta ke Surabaya? Jadi untuk pihak keluarga, karena ternyata dua jenazah ini memang akan langsung disemayamkan dan dimakamkan secepat mungkin pada keesokan hari, maka pihak keluarga yang ada di Surabaya ini yang hadir hanya dari Tante Vanessa itu sendiri. Jadi Tante Vanessa ini sejak tiba di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara itu sekitar 1 jam pasca kedua jenazah sudah berada atau diantar ke RS Bayangkara, dan dari pihak keluarga belum ada pernyataan resmi apapun, cuma kami sempat tadi mendapat momen di mana tantenya dan beberapa kolega atau mungkin sahabat dari Vanessa berjenis kelamin perempuan ya di dalam sempat mungkin menangis di dekat peti jenazah Vanessa dan suaminya yang ada di lorong
kamar mayat. Dan sekitar pukul 18.45 kedua peti jenazah Vanessa dan suaminya itu sudah diberangkatkan menggunakan dua kendaraan ambulan untuk menuju ke Jakarta, tepatnya di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, semacam itu. Oke, berarti yang berada di sana untuk mewakili ataupun yang mengurusi segala sesuatunya adalah pengusaha Tom Liwafa, begitu ya, Luhur ya? Jadi untuk pihak yang mengakomodir segala bentuk keperluan administrasi ataupun mekanisme lanjutan terhadap dua jenazah yang sedang otopsi saat itu memang sepertinya ditangani langsung oleh sahabat-sahabat dari korban itu sendiri. Tom Liwafa yang merupakan seorang, kita bisa sebut kalau di Jawa Timur adalah juragan ya. Juragan kalau bahasa trennya adalah Crazy Rich yang ada di Surabaya atau Jawa Timur mungkin, yang mungkin ternyata beliau cukup mengenal dekat dengan Vanessa dan pihak suaminya ini. Memang mereka sudah lama bersahabat gitu. Dan kemudian mengapa Tom Liwafa kemudian ada seorang perwakilan lain lagi dari pihak keluarga yang ada di Surabaya, karena memang Tom Liwafa sendiri memang dipujuk oleh pihak keluarga untuk menjadi panjangan tangan untuk ngurus untuk mengakomodir segala bentuk keperluan jenazah selama dilakukan proses otopsi di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Semacam itu. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara yang telah dilakukan oleh jurnalis kami dengan pihak rumah sakit terkait dengan kondisi korban luka. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi korban ini yang seperti kita ketahui kan jam 1 waktu jam 1 siang itu kan kecelakaan ya di tol di Jombang. Jadi pasien korban datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan baik secara klinis maupun pemeriksaan penunjang. Jadi dari hasil yang kami dapatkan, pasien kondisi pasien stabil ya. Terus kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen dan CT kepala.